Sukacita sebagai tanda syukur. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah memakai topeng di depan umum selama 3 tahun, banyak orang Jepang mendaftar ke kelas tersenyum untuk belajar bagaimana tersenyum lagi tanpa terlihat canggung. Tersenyum dulunya merupakan respon alami, tetapi ternyata 3 tahun bersembunyi di balik topeng telah membuat banyak orang Jepang tidak dapat tersenyum secara alami. Beberapa dari mereka sekarang membayar apa yang disebut pendidik yang tersenyum untuk mengajari mereka cara menampilkan kembali gigi putih mutiara mereka tanpa terlihat canggung. Mereka berpartisipasi dalam kelas khusus di mana mereka diajarkan cara meregangkan dan melenturkan berbagai bagian wajah mereka dan bahkan otot leher untuk tersenyum dengan benar dan bisa menyampaikan kebahagiaan tanpa terlihat aneh. Kelas pendidikan tersenyum standar dimulai dengan sesi peregangan. Setelah itu peserta diminta untuk mengambil cermin genggam kecil dan mengamati diri mereka sendiri. Mereka lantas mengikuti instruksi pelatih yang mengajari mereka cara melenturkan otot wajah untuk menyampaikan ekspresi wajah yang paling hangat dan cerah. Kompas.com 20 Mei 2023. Jemaat terkasih, ternyata salah satu dampak mereka memakai masker dalam waktu yang panjang, orang Jepang kehilangan kemampuan tersenyum. Sebagian dari mereka perlu dilatih kembali agar dapat tersenyum dengan wajar. Mereka mendatangi tempat khusus pendidikan tersenyum. Itu menunjukkan adanya kesadaran akan perlunya kembali dapat tersenyum dengan wajar seperti ketika belum pandemi COVID-19. Ternyata untuk dapat tersenyum kembali memerlukan upaya serius dan biaya besar. Mereka rela menyerahkan sejumlah uang untuk dapat tersenyum. Itu berarti tersenyum merupakan kemampuan yang penting bagi manusia karena hanya manusia yang dapat tersenyum. Jika kehilangan kemampuan tersenyum, berarti kehilangan sebagian hakikat kemanusiaan. Tersenyum berarti bersukacita. Bersukacita merupakan ungkapan rasa syukur. Hanya orang yang bersyukur akan dapat bersukacita dan akhirnya dapat dengan mudah tersenyum. Kita harus dapat menjaga kemampuan untuk dapat tersenyum yang dilandasi oleh rasa sukacita. Rasul Paulus menasihati kita agar bersukacita di dalam Tuhan. Artinya bersukacita karena alasan yang benar. Alasan yang paling mendasar bagi kita untuk bersukacita adalah rasa syukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan keselamatan berupa pengampunan dosa, hidup kekal, dan damai sejahtera. Itu semua sudah, sedang, dan akan diberikan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, kita akan bersukacita dalam kondisi apapun dan dengan mudah akan tersenyum gembira. Sebenarnya, tersenyum tidak perlu dilatihkan lagi jika kita tetap dapat memelihara sukacita itu. Ketika bermasker, sebenarnya kita masih tetap bisa tersenyum meskipun tidak kelihatan bibir dan giginya. Tetapi melalui sorot mata yang berbinar-binar sudah menunjukkan bahwa kita sedang tersenyum bahkan tertawa bersukacita. Bersukacita adalah tanda atau perwujudan dari bersyukur. Ini adalah ekspresi yang paling kelihatan sebagai tanda bersyukur. Dengan bersukacita bukan hanya kita yang berbahagia, namun sukacita itu akan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dengan demikian, ketika kita bersukacita, sebenarnya sedang mewujudkan kebahagiaan pribadi dalam kebahagiaan bersama. Oleh karena itulah, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersukacita, dan jangan lupa bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat bersyukur, dapat bersukacita di dalam keadaan apapun. Karena Tuhan telah memberikan anugerah terbesar dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan juga beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.